Terima kasih udah datang di sesi usability kali ini. Sebelumnya akan saya jelaskan kira-kira hari ini ngapain aja. Jadi ceritanya kita akan mengadakan informal usability testing, nggak kayak usability testing yang biasanya pakai one way mirror apa. Jadi ini cuman ngelihat suatu website, kasih pendapat sambil tinggal biasa, tinggal komentarin aja website itu gimana. Habis itu ngisi survei singkat tentang pengalaman experience saat memasuki website tersebut. Nah, jadi sekilas tentang website tersebut, ada sebuah service yang bisa memonitor kondisi dari bis. Kayak yang Tampere punya biasa kan, ada bis bisa jalan, kita bisa lihat pergerakan bis di mapnya. Nah, cuman service ini ada tambahan, dia bisa baca kondisi dari bis. Jadi selain posisi bis, dia bisa ada sensor yang bisa baca kayak kecepatan, terus RPM-nya, temperatur mesin dan lain-lain. Terus datanya disubmit langsung ke internet. Jadi orang-orang bisa lihat kayak kondisi orang, cuman ini kondisi bisnya secara real time. Sebelum itu ada pertanyaan nggak? Belum mungkin ya. Nah, kalau gitu silakan, ini ada consent formnya, silakan dibaca terus diisi. Oke. Kalau udah, kita bisa mulai. Buka webnya dulu. Nah, berbeda dengan usability testing biasanya kan kita punya task kayak skenario. Ntar mau suruh misalkan task pertama suruh ini. Nah, ini karena informal, jadi bebas, langsung aja kita pergi ke websitenya, terus langsung komentar aja. Kira-kira misalkan Komentar dan tinggal juga. Benar. Alinis ini bahasa Finnish, jadi karena gue nggak ngerti harus diubah ke bahasa Inggris. How does it work? Data, sepertinya ini buat data-data dari bisnya. Status, outside, temperature, motor, statusnya offline. Jadi data-datanya pun sepertinya kosong gitu. Ada temperatur, motor temperatur, RPM, speed, throttle, fuel consumption, speed and acceleration pedal position. Ini harusnya grafik dari data speed dan ini, betul ya? Benar. Historical juga berarti seharusnya sih. Motor dan acceleration. Kalau mod ini apa? Ini bisnya. Apa bangunan? Nggak ada info yang tapi ada speed di sini. Mungkin bis. Tapi ikonnya kayak pinpoint dari suatu lokasi sih. Kemudian Harusnya enaknya ikonnya gimana? mungkin seperti yang kayak Tampere yang punya sekarang, lingkaran dengan tanda panahnya bergerak kemana. Dan ada mungkin kalau misalnya ini satu website ini untuk satu bis aja kah? Benar. Satu bis aja. Benar. Berarti mungkin nggak perlu nomor, tapi ikonnya mungkin bentuk bis dan ada arahnya jalan kemana, mungkin bagus. Jadi kayak bukan bulat aja, cuman gimana maksudnya? Ya kalau bulat aja pun nggak apa-apa. Tapi ya lebih lucu aja kalau bentukannya gambar bis kecil gitu kan. Kebayangnya sih gitu. Kemudian tapi di sini mapnya
speed aja berarti untuk sementara ya. Hmm. Dan lokasi, speed dan lokasi. Oke. Ini websitenya ditujukan ke siapa seharusnya? Public atau orang internal office sih? Karena data-data yang ini kalau menurut gue sendiri sih sebagai pengguna bisnya, penumpang bisnya nggak begitu menarik ya. Kalau bener-bener kayak fuel consumption, runtime, distance yang udah bisa jalan hari ini. Sebagai pelanggan, menurut lo yang menarik datanya apa? Ada yang menarik nggak di sini menurut lo? Mungkin outside temperature masih menarik. Ini kalau gue tangkap sih ini maksudnya ya temperatur di luar bisnya, sekitar bisnya. Ya itu juga sekalian untuk melihat kondisi cuaca di luar. Kemudian speed mungkin masih bisa, jadi kira-kira bisa ngebut apa enggak, kapan gue mesti turun dari dorm gue supaya nangkep bisa tepat waktu. Kalau misalnya dia masih lambat-lambat aja ya, dan historinya pun kalau misalnya historinya di sini speednya lambat-lambat aja mungkin ya bisa nyantai. Kalau misalnya bisa lagi ngebut mungkin karena lagi telat, jadi gue mesti lebih cepet turunnya. Kebayangnya sih gitu. Gua karena ini kebetulan offline di luar kendali ini sebenarnya, jadi kita bisa lihat contoh demo pas website ini lagi jalan. Oke. Gua coba buka videonya. Nah ini videonya sama kayak tadi, cuman bedanya kita nggak bisa interaksi aja karena ini video, jadi kita cuma bisa nonton. Oke. Itu language ya. Tapi ya nggak ada panahnya gitu ya, dia satu poin aja. Menurut lo ini udah cukup nggak buat yang si mapnya? Apakah mesti ada yang ditambahkan atau dikurangi, atau ada elemen yang dirubah atau menurut mungkin sama kayak tadi komennya kali ya, speed suka, mungkin tambah temperatur, jadi sekali informasinya dapat semua aja dari sambil lihat map. Selain itu sih, kok yang dari sini gue belum lihat ada yang perlu ditambahin di map. Mapnya detail juga sampai ada traffic light-nya. Iya benar. Lebih bagus dari yang nah ini kan online oke. Statusnya. Throttle position tuh kalau misalnya diinjak penuh 100% benar. Gitu. Oh harusnya iya ini time ya. Ini tapi bukan persen ya? Iya benar. Ini akselerasinya jadi. Oh itu akselerasi bukan. Beda itu. Bukan throttle. Dalam satuan apa ya akselerasi? Meter per second kuadrat gitu atau?
Iya, kurang tahu. Nggak tahu juga. Sip, dan Udah. mungkin komen lainnya. Kalau dia datanya detail sampai kayak gini, fuel consumption, runtime, distance, lebih kayak data yang ditujukan buat orang internal bisnya. Jadi mungkin orang yang mau lihat bis ini efisien nggak sih jalannya, gitu. Jadi ya gitu sih. Kebayangnya bukan buat publik data-data yang ada di sini. Terus tentang visualisasi yang tadi dilihat di video itu menurut lo gimana? Visualisasi dengan grafik maksudnya? Benar. Jadi kalau diperhatikan lebih lanjut lagi, tadi itu yang di sini, dia itu kayak beberapa menit sebelumnya aja, karena dia real time, dia bakal jalan terus. Oke. Jadi menurut lo tuh yang gimana? Jadi dia dinamis, jadi nggak bakal sama kelihatan. Oke. Kalau bisa diubah nggak ininya apa? Satuannya apakah menit kah di sini atau bisa jadi jam? Jadi gue bisa lihat overall di sini ngebut apa enggak? Atau As long as I know, no. Enggak ya? No. Oke, jadi zoom out datanya gitu belum ada ya di sini. Benar. Jadi untuk saat ini lo cuman bisa ngeliat aja datanya di sini, sama pas di hover yang kayak tadi contoh. Iya, yang ada angka detailnya gitu ya. Benar. Oke, boleh lihat lagi deh yang tadi video. Pas di hovernya kali ya. Ini RPM-nya berapa? Oke. Jadi kayak gini contohnya, dia pakai 7, misalkan jam 7.31. Iya, menit ya. Terus 7.35. Dalam 5 menit, aja 4 atau 5 menit. Mungkin kebayangnya lebih useful kalau agak di zoom out lagi, mungkin per 10 menit kah atau karena biar tahu. Menurut lo keunggulannya di zoom out dibanding ini kenapa kira-kira? Karena kalau misalnya overall speed kecepatannya dia yang kelihatan adalah sedang gitu, ya berarti kan gue nggak perlu buru-buru. Tapi kalau misalnya overall dari dia berangkat sampai detik ini gue lihat dia ngebut terus, tinggi terus, mungkin gue mesti cepet-cepet juga, jangan gitu. Bayangnya sih gitu. Tapi untuk motor RPM, ini tentang datanya kali ya, nggak tahu dia butuh apa enggak. Kebayangnya sih enggak. Sebagai publik. Benar. Publik sih kebayangnya belum gitu. Terus menurut lo mendingan datanya real time gini, atau ada ide lain nggak selain real time? Selain real time, average mungkin ya. Average. Mungkin yang tadi gue bilang, mungkin yang real time datanya nggak apa-apa, mungkin dalam menit kayak gini, tapi mungkin juga punya average dari dia berangkat gitu. Kira-kira ngebut atau enggak. Jadi itu nggak perlu kelihatan bergrafik, tapi ada angkanya gitu, average berapa gitu kali ya. Yeah. Mungkin ada sih average, cuman gue ada nggak ya? Angka ini adalah average di sini. Apa real time? Oh bukan, sorry, 2 days doang, benar. Ini angka di sini memang real time. Yang ini real time terakhir ya? Benar. Di sini, oke. Oh ya, ini total nih, bukan average. Gue kira ini average. Yang fuel consumption runtime. Yeah. Dan data-data bis yang udah jalan berapa banyak satu bulan ini, kayaknya pelanggan belum perlu lihat data itu. Kecuali ya internal office-nya mau lihat ini bisnya
udah mesti diservis belum, udah berapa kali jalannya gitu, udah berapa panjang jalannya gitu sih. Jadi coba buat klarifikasi lagi sebagai publik yang sebenarnya kira-kira bakal berguna buat lo tuh apa sih data speed atau temperatur. So okay. far yang kelihatan sih itu. Speed. Oke. Atau malah kalau perlu ya berapa menit lagi nyampe gitu di bus stop mana gitu, sama kayak sekarang kali ya, ada kayak gitu. Iya, itu sama kayak sekarang. Oke. Benar. Sip. Okay. Terus lo udah ngisi yang itu? Yang online? Nah. Udah. Oke lah. Udah. Sip. Oke. Terus ada yang ditanyain lagi nggak tentang si alumnus ini? Iya. Tapi emang satu page ini satu bis ya judulnya. Karena ini kelihatan data satu bis aja, nggak mungkin ada 2 bis nomor 13 terus. Benar, itu dia yang sebenarnya gue juga bingung. Jadi gini, yang ngetes juga bingung karena minta ya karena kan bukan bikin gue, aku improve. Jadi dari penjelasannya multiple buses. Bus number 27 on routes. Nih. Ya kan? Oke. Cuman ternyata ini nggak ada rutenya. Jadi kemarin gue cek, pas gue cek yang gue ambil video itu, yang video yang tadi kita lihat itu rutenya 3V. Oke. Karena di deskripsi ada 3 bus, mungkin gue hari ini bakal ngasih lagi. Oke. Pas ini online maksudnya ada bis dipasangin sensor. Dari sensornya si perusahaan ini OPJ. Namanya WRM, ada sensor WRM. Nah, terus sensor ini dikirimkan ke website alumni ini. Sensor itu ada di suatu bus dengan suatu rute. Oke. Ya kan? Nah, saat ini di deskripsi ini ada 3 bus tapi yang kemarin gua cek tuh bus 3V pas gua cocokin manual. Nah, cuman gua nggak tahu sebenarnya si sensor ini cuma ada di satu bis atau ada di beberapa bis, dan mereka nggak tahu bisa switch apa enggak. Ini kan sewaktu-waktu lah bisa nomor ini deh yang dimonitor gitu. Nah, tapi karena si website ini kebetulan cuma nampilin satu data doang. Terus data kita nggak tahu, maksudnya gue nggak tahu kan ini data bis yang mana gitu. Benar. Ya. Nggak ada indikasi ini bis yang mana ya. Atau nggak ditampilin maksudnya. Jadi ya mungkin itu hal yang mungkin itu hal yang mesti ditampilin kali ini bis yang mana. Sebenarnya iya. Itu juga sih, gue juga masih meraba-raba juga. Oke. How can space to change the product development? Export faster. Hubungannya dengan ekspor, penjelasannya kok kurang lengkap. Jadi mungkin alumni itu kayak project gede, ini cuma salah satu bagiannya aja. Oke. Mungkin. Karena kalau dilihat dari ini penjelasannya kan ada 5 gitu. Untuk bisa macam-macam ya diaplikasikan. Oke. Ya mungkin kalau misalnya buat publik mungkin datanya banyak yang ditampilkan di sini belum begitu butuh. Ya. So, menurut lo gimana pendapat lo kalau mereka kan misahin antara map sama data ini? Nah, menurut lo gimana? Apakah oke? Apakah ini udah solusi yang cukup pas setelah lo
memberikan penjelasan yang tadi tentang alumni dan baca deskripsi singkatnya itu. Oke. Mungkin kalau emang data ini semua dibutuhin, karena seharusnya data ini bisa ditampilkan dengan tidak begitu makan banyak tempat. Dan jika ini website ditampilin di komputer, mungkin bisa juga kasih bar di sini aja gitu. Tapi untuk grafik sih masih lebih baik dipisah sepertinya untuk grafik ini. Benar. Karena butuh tempat besar. Gitu, tapi ya untuk angka-angka yang real time mungkin bisa ditampilkan barengan dengan map yang real time juga. Oh, oke. Ya, itu aja sih. Oke. Sip, terima kasih banyak udah berpartisipasi.